Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من اللسان يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du, yang saya hormati seluruh dan segenap jamaah majlis dan masjid atau musola Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dalam lindungan Allah di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, tsumma alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini kita dapat kembali berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menghadiri, mengikuti, mensyiarkan majelis rutinan yang rutin diselenggarakan baik tiap pekan atau tiap bulannya di tempat ini. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita pada hari ini terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala balas kita dengan berbagai macam kebaikan berlipat ganda dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Kalau biasanya kita membahas atau mengkaji hadis Arba'in An-Nawawiyah, pada kesempatan kali ini kita tunda sementara. Kita akan membahas sedikit atau sekilas atau sekelumit perihal yang berkaitan dengan puasa, karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan, di mana di bulan tersebut kita akan melaksanakan kewajiban berpuasa insya Allah. Kita tidak dan jangan bosan-bosan untuk terus kita berdoa di bulan-bulan ini agar Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban ini dan di bulan Rajab kemarin, dan menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab kemarin dan di bulan Sya'ban ini, dan sampaikan umur kami semuanya ke bulan suci Ramadan, dan bantu kami untuk kami bisa mengerjakan puasa dan juga menjalani tarawih dan juga mengisi dengan berbagai macam ibadah lainnya di bulan puasa nanti insya Allah. Nama asyiral jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang sama kita tahu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, ya. Bulan Ramadan, bulan yang mulia yang kita diperintahkan untuk berpuasa di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman. Ini panggilan khusus Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang-orang beriman. Nidaul Habib, panggilan kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman? Siapa saja.
mau laki, perempuan, tua, muda, pejabat, rakyat, konglomeratnya, orang melaratnya sekalipun, yang tinggal di kota, yang tinggal di desa, yang tinggal di gunung, yang tinggal di pinggir laut, siapapun mereka, laki, perempuan, tua, muda, siapapun mereka, selama ada iman di hati mereka, mereka akan terpanggil dengan panggilan Allah ini. Untuk apa Allah panggil mereka? Allah panggil mereka dengan panggilan kasih sayang untuk menyampaikan sebuah perintah. Apa perintahnya? Kutiba alaikumusiyam. Telah termaktub, telah tertulis, dalam artian telah diwajibkan untuk kalian hai orang-orang beriman untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Untuk apa Allah perintahkan kita untuk berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana sih puasa ini bisa menjadikan seseorang ini bertakwa kepada Allah? Nah, ini kan yang jadi pertanyaan ya. Puasa supaya kita bertakwa. Nah, gimana sih puasa ini bikin orang jadi bertakwa kepada Allah? Nah, kita manusia selain dikaruniai akal oleh Allah, kita juga dikaruniai nafsu. Jadi nafsu itu salah satu karunia dari Allah juga. Kalau akal dan nafsu ini tiap hari bertempur nih. Tiap hari bertempur. Kalau akal yang menang, tidak menutup kemungkinan kita bisa jadi seperti para malaikat. Ya, yang takwanya luar biasa. Makanya ada istilah manusia berhati malaikat. Ya. Kalau mereka bisa jaga akal mereka. Tapi kalau nafsu yang menang nih, tidak menutup kemungkinan manusia bakal lebih rendah daripada hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah gambarin orang-orang yang dikuasai nafsu. Ulaika kal an'am, mereka ini seperti hewan. Bal hum adall, bahkan mereka ini lebih sesat, ya, lebih parah daripada hewan. Kalau nafsu yang menguasai mereka. Kalau nafsu tidak diatur dengan baik. Nah, ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Puasa ini salah satu cara yang Allah berikan untuk kita supaya kita bisa mengatur nafsu kita. Kita tahu ketika puasa kita dilarang untuk makan, ya, dilarang untuk minum, dilarang juga untuk yang udah punya istri, ya, untuk berhubungan dengan istri saat lagi puasa. Tapi nggak bisa kita pungkirin nafsu makan, nafsu minum tiap hari kan ada ya. Nafsu untuk berhubungan, nafsu biologis kita juga kan ada. Nah, puasa ini mengajarkan kita supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Agar hawa nafsu kita tidak menjadi liar dan akhirnya menguasai kita. Ya. Makanya ketika kita puasa, ya, kita dilarang untuk makan. Padahal makan itu boleh. Ya kan? Kita dilarang untuk minum. Padahal minum itu boleh. Kita dilarang untuk bersenang-senang dengan istri kita. Padahal bersenang-senang dengan istri kita halal. Tapi kita dilatih oleh Allah untuk mengatur nafsu kita supaya kita bisa mengendalikan nafsu kita dalam hal-hal yang sebenarnya diperbolehkan oleh Allah. Ya. Makan boleh, tapi nanti kalau udah beduk maghrib, kalau udah maghrib. Minum boleh,
Nafsu kan minum boleh, tapi nanti habis maghrib. Berhubungan sama istri boleh, tapi nanti habis taraweh, habis maghrib. Sampai kagak sabaran banget habis taraweh, panjangan dikit ya. Jadi kagak gerabak gerubuk ya. Nah jadi sebenarnya makan boleh, minum boleh, ya kan? Tapi begitu masuk puasa yang tadinya halal jadi haram. Ya. Yang tadinya makan boleh, begitu puasa jadi nggak boleh. Yang tadinya minum boleh, begitu puasa jadi nggak boleh. Istri yang tadinya halal, begitu puasa jadi haram. Kita dilatih oleh Allah melalui puasa untuk bisa mengatur hawa nafsu kita buat hal-hal yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapannya dengan puasa kita bisa menghindarin yang sebenarnya boleh, tapi bisa kita hindarin. Nah, diharapkan dengan puasa kita bisa lebih menghindarkan diri kita dari perkara-perkara yang jelas-jelas haram dalam agama, yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi dengan berpuasa kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Begitu kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, akal yang lebih mendominasi, insya Allah ketakwaan kita semakin bertambah. Itulah kenapa puasa bisa menjadikan orang bertakwa. Makanya perintahnya berpuasa la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Sebab dengan berpuasa kita bisa memanage diri kita, memanage hawa nafsu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya boleh. Boleh tapi nanti saatnya. Boleh tapi nanti pada waktunya. Nah, kalau kita bisa nahan diri kita untuk tidak melakukan yang sebenarnya boleh, kagak dilarang oleh Allah, mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa lebih menjaga diri kita untuk menjauhi perkara-perkara yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa insya Allah. Nah kemudian saudara, Ramadan ini juga ibarat dokter buat kita. Ya, selama 11 bulan lebih kita melakukan mungkin berbagai macam kemaksiatan. Sadar enggak sadar. Kemaksiatan itu diibaratkan seperti penyakit. Ya, penyakit sesungguhnya itu adalah maksiat, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Masuk ke Ramadan ibarat kita datang ke dokter, mau nyembuhin penyakit kita nih. Ya. Makanya disebutkan Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffaratun, penghapus. Ya. 5 bainahunna, penghapus dosa ya, antara keduanya. Dosa kita tuh dari Ramadan kemarin masuk ke Ramadan, kalau kita benar-benar puasa ya, itu dihapus. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang puasa di Ramadan imanan dengan dasar keimanan, ya Allah puasa ini perintah Allah, saya jalankan puasa ini karena puasa ini adalah perintah Allah, dasarnya iman. Wahtisaban, dan dengan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan yang lainnya. Begitu kita puasa dengan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah bakal hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Bukan cuma dari Ramadan kemarin, bahkan dari mulai ente balik itu dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita ingat, orang datang ke dokter ya, nggak semuanya sembuh, benar nggak? Benar nggak? Ya kan? Nggak semuanya sembuh. Ya. Siapa sih orang yang ke dokter, ke rumah sakit nggak sembuh? Ada 2 golongan. Ada 2 orang
yang nggak bakal sembuh nih kalau ke rumah sakit. Ya Habib, urusan sakit, umur itu kan Allah. Iya itu mah. Ini kita ngomong sabab dulu nih. Ngomong dalam ranah syariat dulu nih ya. Jangan tinggi-tinggi mah repot hakikat ya. Ntar ngerti kagak gila iya lu ya. Ada dua orang yang nggak sembuh walaupun ke dokter walaupun ke rumah sakit. Satu, orang yang penyakitnya udah kronis, ya kan? Orang yang penyakitnya udah kronis, seperti misalkan kanker stadium 4, ya tumor stadium 4 yang udah parah. Dia mau berobat kemana pun, ke rumah sakit mana yang bagus di sini? Yang paling bagus dah kanker Darmais. Dia ke obat ke Darmais, dicek sama dokter. Dokter bilang ini kayaknya nggak ada harapan nih. Disuruh pulang, biasanya disuruh pulang. Keluarganya dipanggil, Pak, mohon maaf ini kankernya sudah akut, sudah stadium 4. Ya, sepertinya udah secara medis ini udah nggak ada harapan lagi Pak. Mending Bapak bawa keluarga Bapak ini pulang ke rumah. Ya, biar bisa kumpul sama keluarganya dan dekatkan dia dengan Tuhannya. Biasanya begitu tuh. Kalau udah kronis. Orang-orang yang penyakitnya udah kronis, dosanya udah bertumpuk nih, ya, dia kafir, dia fasik, masuk Ramadan, nggak bakal sembuh. Sama seperti orang yang kena kanker stadium 4. Nggak ada tuh dihapusin dosa-dosanya, nggak ada. Yang pertama. Yang kedua, orang yang berobat ke dokter nggak bakal sembuh. Yaitu orang yang nggak dengerin kata dokter. Betul apa betul? Datang ke dokter berobat, dicek. Bapak ini lambungnya udah kronis. Ya. Jadi Bapak jangan lagi makan makanan yang pedas. Ya kan? Jangan lagi makan makanan yang asam. Karena ini bakal menyebabkan makin parah lambung Bapak. Ya. Dirawat di rumah sakit, dikasih tuh makanan hambar. Ya. Begitu pulang ke rumah, ya agak mau dengerin kata dokter, mesen sebelah. Ya. Level 9 lagi. Kira-kira sembuh gak? Nggak sembuh. Kita berobat ke dokter kan ada perintah dari dokter ya. Mesti begini, makan ini, makan ini, makan begini. Ada larangan, ada pantangan. Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Masuk Ramadan ada perintah. Ini ente kudu begini, kudu begini, kudu begini. Kalau mau sembuh tuh penyakit ente tuh. Ya. Terus jangan begini, jangan begini, jangan begini. Ya. Supaya penyakit ente cepat sembuh. Lah ini kagak mau kata dokter. Wah, dokter so tahu. Ya kan? Kagak boleh makan daging kambing, gua makan daging kambing. Kagak boleh makan yang pedas-pedas, dia makan yang pedas-pedas. Ya. Kagak boleh makan yang asam-asam, dia makan yang asam-asam. Kira-kira sembuh gak? Nggak sembuh. Begitu juga orang yang diperintahin sama Allah, dia nggak jalanin perintah Allah. Dilarang sama Allah, nggak dijalanin. Dia justru melakukan ya, apa yang dilarang. Ya selesai, nggak bakal sembuh. Ya. Nah, makanya begitu keluar Ramadan, dosa-dosanya nggak diampunin sama Allah, malah nambah, malah betul. Nah makanya kita pengen Ramadan ini ya, betul-betul bisa menjadi penyembuh kita bagi dosa-dosa kita, bagi penyakit-penyakit kita, ya, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya. Ini penyakit-penyakit batin, bukan penyakit fisik. Kita bicara bukan penyakit fisik. Penyakit fisik itu imbasnya cuma sampai di dunia doang, nggak kebawa sampai ke akhirat. Tapi kalau udah penyakit batin, dosa nih, ini imbasnya bukan cuma di dunia aja, tapi kebawa sampai akhirat. Nggak ada nih orang misalkan meninggal karena sakit kanker, terus disiksa di kuburnya, nggak ada. Ditanya sama malaikat, ente mati kenapa? Aneh mati gara-gara penyakit kanker. Wah kanker deh. Siksa nggak ada, nggak ada orang disiksa gara-gara penyakit fisik, nggak ada. Tapi orang disiksa gara-gara penyakit batinnya, penyakit hatinya, gara-gara hasut, iri, dengki, kibir, sombong, ya, itu bakal kebawa ke akhirat.
Makanya penyakit batin ini lebih bahaya daripada penyakit fisik. Tapi kita justru terbalik. Buat penyakit fisik kita berani tuh ngeluarin jutaan, bahkan ratusan juta. Padahal imbasnya nggak nyampe akhirat, nggak bakal ke bawah akhirat. Kenapa ente mati? Gara-gara demam berdarah. Siksa? Nggak ada. Kenapa ente mati? Gara-gara ambeien akut. Siksa? Nggak ada. Nggak ada. Tapi berapa banyak orang disiksa gara-gara hasut? Berapa banyak orang disiksa gara-gara iri? Gara-gara dengki? Gara-gara apa lagi? Namimah, adu domba, dan yang lainnya. Nah, Ramadan nih, ini dokter batin kita ini. Makanya kita jangan sampai kalau keluar Ramadan ini nggak bebekas apa-apa. Kalau Ramadan ini kita nggak bebekas apa-apa tuh, berarti ada dua kemungkinan. Bisa jadi penyakit kita udah akut, udah parah, udah stadium 4 nih, udah susah dibilangin dah. Jangan sama Ustadz, sama Habib, sama Wali juga susah udah. Berarti udah akut ini orang. Atau yang kedua, ngeyel. Pasien ngeyel, dikasih resep sama dokter dibuang. Jangan makan ini, dia tetap makan ini. Ledek itu namanya. Ya nggak bakal sembuh. Makanya kita berdoa mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan kemarin. Bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Dan sekaligus bisa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Insya Allah. Nah makanya jangan sampai Ramadan ini nggak berbekas apa-apa buat kita. Ya. Nabi SAW bersabda, "Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash." Berapa banyak orang yang puasa, mereka nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan hausnya saja. Mereka puasa, niat, tiap malam, sahur, puasa. Dia jaga diri dia anil muftirat, dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, dari makan, minum, kemudian bersenang-senang dengan istrinya, tapi sayang sejuta sayang. Puasanya enggak menjadikan dia mendapatkan pahala, enggak menjadikan dia lebih baik, enggak menghapus dosa-dosanya. Dia puasa sama puasa, tapi enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan hausnya doang. Ibarat orang kerja nih di PT, masuk jam 8, pulang jam berapa biasanya? Jam 4, masuk jam 8, pulang jam 4. Masuk jam 8, pulang jam 4. Terus masuk jam 8, pulang jam 4. Begitu tanggal 20 gajian, teman-temannya dapat gaji, dia kagak dapat gaji. Rugi gak tuh? Ya rugi. Kerjanya sama, yang dikerjain sama. Begitu gajian teman-temannya dapat gaji, dia kagak dapat gaji, dia dapat capek dan ausnya doang, lelah dan ausnya doang, letihnya doang, tapi gaji dia nggak dapat. Itu perumpamaan orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan ausnya doang. Siapa orang-orang yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan hausnya doang? Sekurang-kurangnya ada 3 golongan orang yang mereka puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan hausnya doang. Dan ini perlu kita kenal nih 3 golongan ini. Kenapa? Supaya kita tidak termasuk ke dalam 3 golongan tersebut. Supaya kita jangan jadi orang-orang yang puasa sama puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya. Nah, ada 3 golongan orang yang puasa tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya. Siapa mereka? Yang pertama, mereka puasa nih, niat. Mereka niat ya, malamnya nawaitu shaumaqadin an ada ifar di syahri ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Niat tuh. Sebab puasa ini harus niat. 1 hari 1 niat. Nah, kita madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i
Imam Hambali, Imam Hanafi itu satu hari satu niat untuk puasa, kecuali madhab Maliki. Madhab Maliki boleh niat di awal Ramadan, niat sekali aja untuk sebulan penuh. Kalau madhab Maliki boleh. Ya. Kalau ente mau pakai madhab Maliki ya silakan, tapi ikutin tata cara puasanya madhab Maliki. Ya, nggak paham, ya udah ikutin aja yang ada ya. Nah, kalau kita kan kebanyakan mayoritas ikut mazhab Imam Syafi'i di sini. Mazhab Imam Syafi'i itu satu hari satu niat. Ya. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu sama, satu hari satu niat. Jadi tiap malam tuh harus niat kita. Nah, mereka niat. Begitu sahur ikut sahur. Sahur ini sunnah. Ya. Sahur sunnah. Artinya kalau kita ketiduran kebablasan kagak sahur, tapi niat tetap bisa puasa. Ya. Tapi disunnahkan sahur. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian kata Nabi. Sebab di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Dan sahur ini disunnahkan lebih akhir. Dekat-dekat mau imsak atau subuh. Nah, sahur tuh diakhirkan seperti itu ya. Misalkan subuh jam 4, kita sahurnya jam setengah 4 atau jam ya dekat-dekat itu ya. Ya paling enggak ya, sebelum imsak dah. Takutnya kelolodan nanti ya. Kalau jam 2, jam 1 itu terlalu pagi, terlalu dini ya. Kalau sahur itu sunnahnya diakhir-akhirkan. Mau dekat-dekat lagi imsak atau mau dekat-dekat lagi subuh. Nah, itu sunnahnya. Beda kalau buka sunnahnya disegerakan. Duduk. Allahu Akbar. Ntar dulu sholat dulu. Jangan, batalin dulu. Ente sok buat alim sih. Sholat dulu ya kan. Ntar kalau udah buka mah kita ini buka dulu biar dapat sunnahnya. Kita ibadah juga harus tahu aturan mainnya ya. Tapi sholat kan ini harus di awal waktu. Iya ngerti itu mah. Cuman Nabi ini yang nyuruh nih batalin dulu. Bagaimana? Tahapannya begitu dengar azan. Ambil kurma tuh. Nah, kalau ada kurma tuh. Nah, kalau bisa rutab kurma yang muda. Nah, kalau nggak ada yang muda, ya udah kurma dah. Ya. Berapa Bib? Ganjil ya tuh. 3, 5. Ya. Makan dulu kurma. Ya. Bijinya buang, jangan dimakan. Ya. Buangnya hati-hati. Hati-hati buang biji kurma tuh. Sebab biji kurma itu bisa ngebunuh jin. Ente buang sembarangan, waktu kena anak jin lagi lewat, mati itu jin. Ntar bapaknya kagak terima. Ntar kesurupan mulu lu ya. Orang kesurupan mulu ngapa sih? Ya itu dia bisa ngebunuh. Maka hati-hati tuh biji kurma bisa ngebunuh jin. Makanya makan taruh yang benar ya. Jangan lempar sembarangan. Sebab bisa membunuh jin. Nah, makan dulu tuh kurma. Habis makan kurma 1, 3 lah gitu ya, minum air putih. Habis minum air putih baru tuh baca doa. Ya Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa btalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Baru doa. Ini enggak duduk. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala baru minum. Harusnya batalin dulu, minum, baru doa. Begitu aturan. Urutannya kalau pengen afdolnya gitu ya. Ya. Nah, ya. Jadi yang pertama nih, mereka puasa niat, sahur. Begitu puasa dia puasa deh. Enggak makan, enggak minum, enggak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi dia tinggalkan kewajiban yang lainnya.
Seperti contoh siapa? Seperti contoh orang yang puasa tapi dia kagak sholat. Ada gak? Banyak ya. Beb, kalau sholat makan tiap bulan dia bisa, Beb. Kalau puasa makan bulan sekali, bulan ini Ramadan doang ini, Beb ya. Kalau misalkan sholat mah nanti bisa dah, atau bulan depan dia bisa, masih bisa ya. Nah, ini sampai orang yang puasa tapi meninggalkan kewajiban yang lain. Dia puasa deh, malamnya niat sahur, ikut sahur, paling banyak lagi makannya. Habis makan sahur, ya, dibikin kopi dia ngerokok. Indah banget tuh dunia ya. Pokoknya dunia milik gua, yang lain kontrak ya kan. Dia ngerokok, dia menghayal dah tuh ya. Begitu beduk subuh, duduk, dia tidur. Yang lain pada ke musola, pada masjid, dia tidur. Tidur, bangun 5 menit mau beduk maghrib. Ini orang tidur apa mati suri ini. Begitu bangun ya, begitu ngomong begini lagi. Capek banget ini puasa. Pakai ngomong capek banget puasa ya. Lalu tidur seharian kayak kebo ya. Puasa tuh 5 menit doang puasanya. Begitu beduk, alhamdulillah lagi. Alhamdulillah beduk maghrib. Wah. Itu kayaknya beduk maghrib tuh ya. Itu acara yang paling ditunggu-tunggu tuh ya di TV ya. Beduk maghrib, alhamdulillah kita cari nih. Ada SCTV, Trans TV, cari yang beduk maghribnya paling cepet ya. Ini nih rada cepetan nih, Trans 7 nih. Ya. Sama modelnya. Ya. Dah, ya. Nah, dia puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya. Dia niat malamnya, dia makan sahur, begitu beduk subuh tidur. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, terawih karena kagak enak sama tetangga ikutan terawih. Hari pertama doang ya, ikutan terawih itu ya, ikutan terawih. Nah itu orang yang puasa tapi tinggalin kewajiban yang lainnya, tinggalin sholat, dia puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan hausnya doang. Secara syariat puasanya tetap sah, ya sah. Secara syariatnya sah. Berarti nggak perlu kodo dia, nggak perlu kodo selama dia tidak membatalkan puasa ya. Tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan hausnya doang. Ibarat orang kerja ke PT nih, teman-temannya dapat gaji, dia dikasih amplop ucapan terima kasih doang. Ya, rugi ya kan? Nah, kemudian yang kedua siapa, Bib? Yang kedua yaitu mereka yang puasa. Mereka puasa nih. Sama kayak tadi, niat sahur, ikut sahur. Nah, tapi yang ini mah sholat dijaga dan nih. Sholatnya dijaga sama dia. Tapi sayang dia nggak jaga anggota tubuhnya. Dia nggak jaga matanya. Dia nggak jaga mulutnya. Dia nggak jaga kupingnya. Dia nggak jaga tangannya. Dia nggak jaga kakinya. Dia nggak jaga, kemaluannya. Puasa mah puasa, tapi dia nggak jaga anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh siapa, Bib? Seperti contoh orang yang puasa tapi tetap ngomongin orang. Ya, ngomongin orang. Siapa lagi? Orang yang puasa tapi ngadu domba. Dia ngobrol sama si A. Si A ngejelek-jelekin si B. Si B ini begini ya. Begitu dia datang ke si B, lu tahu nggak tadi dijelek-jelekin sama dia. Parah lu diomongin apa baik sama dia ya. Begitu ditambah-tambahin lagi, dibumbu-bumbuin, ngadu domba. Tapi kan jujur, Bib. Bukan di situ tempatnya jujur lu. Kita boleh saat itu berbohong. Kita boleh bohong di 3 tempat. Boleh bohong satu sama istri untuk nyenengin istri. Berarti kalau besok saya kawin lagi terus istri tanya, nggak apa-apa bisa bohong. Enggak, bukan ke situ ya arahnya. Ya. Contoh misalkan nih, istri nanya,
Istri bikin makanan nih, lagi lihat-lihat di YouTube ya, bikin makanan, wah bikin makanan, lihat di YouTube, dicoba sama dia. Begitu dicoba dia bikin, kita suruh nyobain, bikin sayur asem dah ceritanya. Bang, coba bang, cobain. Apa nih sayur asem? Saya tadi lihat tutorialnya di YouTube. Sayur asem apa ini? Sayur asem milenial. Dicoba sama lakinya. Asemnya sampai ke ucus-ucus itu. Pokoknya kagak enak dah, rasanya kagak enak dah. Ya. Bukannya asam, kecut. Udah kayak ini, keringat diketek tuh ya. Kecut ya. Bagaimana? Enak gak? Masya Allah, enak banget. Luar biasa dah ya. Kira-kira kalau dari 1 sampai 10 nilainya berapa? 100. Padahal kagak enak. Padahal kagak enak. Boleh tuh kita buat jenengan. Alhamdulillah enak ya udah nih buat abang semuanya. Buat abang semuanya. Waduh luar biasa ente, ternyata ada bakat yang masaknya. Boleh nih buka rumah makan ya. Oh. Bohong nggak tuh? Bohong. Tapi buat nyenengin boleh. Gini kita beli baju baru ya. Dicobain. Terus minta pendapat kita. Bagaimana nih? Kita ngeliatnya udah enak banget ya. Agak jelas dah tuh warnanya ya. Udah kayak sansak ya. Bagaimana? Masya Allah. Luar biasa. Cocok banget itu sama kulit ente tuh ya. Abu-abu monyet ya. Boleh tuh kita bohong? Boleh. Ya. Yang pertama kita boleh bohong. Yang kedua, boleh bohong kapan? Waktu perang. Kita perang sama orang-orang kafir, boleh kita bohong. Pasukan kita nih cuma ada 100 orang. Ini pasukan kafir nih banyak. Dia nanya, berapa pasukan lo emang? Pasukan gua ada jutaan di belakang. Ada jutaan, padahal cuma 100 orang. Makanya ya, disunahkan bagi orang-orang tua, ya, ini dalam jihad nih, disunahkan bagi orang-orang tua yang udah ubanan, yang udah pada putih rambutnya, jenggotnya, disunahin warnain. Ya, warnain dengan warna merah kayak contoh. Ente pernah lihat Habib Umar bin Hafid gitu, jenggotnya dimerahin, ya itu sunnah. Sunnah untuk apa? Untuk membikin keder hati musuh-musuh Islam. Coba ya, kalau pasukan Islam pada ubanan semua lah musuh ya, yang begini mah buat tiup aja dah, dan buat tembak, buat tiup juga modar nih. Warnain. Waktu Nabi lagi sa'i itu, lagi sa'i dari sofa ke Marwah ke sofa kan dilihatin tuh orang-orang kafir tuh ya. Nabi sengaja kelihatan lebih gagah gitu ya, Yang tua-tua sama Nabi dianjurin suruh biar lebih gagah gerakan ente. Supaya apa? Supaya keder musuh-musuh Allah ya. Luar biasa kuat ya. Ya pasukannya Muhammad kuat nih, orang Islam kuat ngeri nih kita nih. Sengaja Nabi lari nggak jalan. Kan kita boleh, saat itu boleh kita kalau nggak kuat jalan boleh. Tapi Nabi lari, ya, gagah. Ya. Itu bikin keder musuh-musuh Allah. Ya. Jadi boleh kita bohong lagi jihad boleh. Yang ketiga, kapan kita boleh bohong? Saat kita mau mengislahkan kedua belah pihak. Kita berteman sama si A, kita berteman sama si B. Si A sama si B ini lagi musuhan, lagi perang dingin. Si A pilih nomor 1, si B pilih nomor 2. Agak ketemu dah nih ya. Gara-gara itu tuh berantem. Dah, perang dingin dah. Perang dingin. Nah kita nih berteman sama si A, kita berteman sama si B. Ya. Si A begitu kita datengin, jelek-jelekin si B. Si B nih, boleh jelek-jelekin dari A sampai Z. Terus abis dari si A kita main ke si B. Kebetulan ketemu sama si B, papasan lah di jalan. Dari mana teh? Dari rumah si Anu, si A. Ya. Ngomong apa itu dia? Ngomongin gue ya? Nah, nggak boleh tuh jujur. Nih, Anu mah jujur nih, Anu nggak takut bohong nih ya. Takut puasa Anu batal, Anu mah jujur yang itu nih. Parah itu diomongin ya, jangan begitu. Ngomongin apa dia? Enggak ngomongin ente sih.
Gak mungkin gak ngomongin anak, orang dia lagi gedek sama anak. Setiap yang datang ke rumah dia pokoknya dijelekin tuh anak sama dia tuh. Iya sih ngomongin ente, tapi gak ngomongin jelek-jelek. Ngomong apa emang? Ya katanya si Akti sebenarnya mau baik, orangnya begini. Ya anak mungkin kemarin lagi kebawa emosi aja begitu. Cuma sebenarnya mau baik. Yang bener dia ngomong begitu. Iya. Yang bener nih, beneran. Nah, kita mengistilahkan ya, ngebohong begitu nggak apa-apa. Untuk mengistilahkan kedua belah pihak. Jadi boleh tuh berbohong untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru. Ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke kelompok yang kedua. Mereka yang puasa, mereka nggak jaga lisannya. Bohong, dusta, atau nyebar hoak. Ya. Nyebar hoak via WA juga tuh termasuk. Dia nggak jaga matanya. Sekarang media sosial banyak nih, ada YouTube, ada TikTok. Ya. Begitu mau nunggu buka, kita buka TikTok. Ya. Nunggu buka, kita buka TikTok nih. Begitu buka TikTok, ceritanya mau denger ceramah Ustadz gitu ya, sambil nunggu ya. Dengar ceramah Ustadz. Begitu ke scroll, ada cewek lagi joget ya kan. Lamanya dulu tuh, lama diem dulu kita tuh. Gitu ya. Nggak sengaja Habib, kalau sengaja lama ya. Nah itu juga kita termasuk nggak menjaga mata, akhirnya timbul syahwat. Jangankan sama ya, perempuan lain, kita puasa lagi syahwat, kita ngelihat bini kita dengan syahwat, itu juga bisa menggugurin pahala. Bini kita nih lagi puasa, kita ngeliat bini kita syahwat, itu bisa ngugurin pahala, apalagi bini orang. Kadang-kadang bini orang lebih syahwat kita ya kan. Ada istilah apa, rumput tetangga lebih apa ya, begitu dah pokoknya ya. Apalagi bini orang ya, bini kita sendiri aja kita lihat dengan syahwat saat puasa, itu bisa menggugurkan pahala puasa. Makanya jaga tuh mata kita, jaga mulut kita, jaga kaki kita, jangan jalan ke tempat-tempat yang diharamkan atau melakukan perjalanan yang diharamkan. Misalkan teman kita nih mau ngajakin kita ke tempat yang nggak baik, terus yuk mau ngapain? Gue mau ini nih, mau ngerjain dia nih, karena cuma nganterin doang, tetap sama, jaga ya. Nah, orang-orang yang seperti itu mereka puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya. Nah yang ketiga, orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya, yaitu mereka yang puasa. Mereka puasa niat buka puasa, niat sahur, kemudian sholatnya dijaga. Anggota tubuhnya dijaga. Tapi sayang, sejuta sayang. Begitu buka puasa, dia buka puasa dengan makanan yang haram. Alhamdulillah saya makan Habib. Ya, kayaknya di sini nggak bakal ada ya. Buka puasa gitu makan B1 B2 kagak ada kali ya. Ntar kita buka puasa bersama di mana? Di Lapo sono ya, nggak ada dah kayaknya ya. Nggak ada tuh. Tapi ingat, makanan haram bukan hanya dari jenisnya. Kalau misalkan kayak maaf anjing, babi udah jelas-jelas haram tuh ya. Bangke udah jelas-jelas haram ya. Tapi makanan bisa jadi haram gara-gara sumbernya. Saya sering kasih contoh kayak begini, ayam. Ayam itu kan halal ya. Ayam halal. Tapi ayam tetangga ente yang ente ambil. Begitu dilihat, wah tetangganya sip satu nih. Kosong nih rumahnya. Begitu dilihat ayam jagonya ya koker banget ya. Koker banget ayam jagonya. Udah gitu ngeledekin lagi ayam jagonya. Emosi kita ambil ayam jagonya, kita potong. Begitu kita potong, kita bersihin, ya. Kita buangin kotorannya, kita goreng. Gak ada ayam goreng buat buka puasa. Udah gitu yang lebih sadisnya lagi, tetangga yang punya ayam diundang buat makan. Baru pulang, iya. Ntar ini buka puasa di rumahnya. Wah mantep nih. Nah, alhamdulillah lagi ada rezeki lebih ya. Menunya apa menunya? Ayam goreng. Lah tetangganya semangat. Kasih ayam goreng. Ayamnya dia itu. Makan enak amat, itu beli ayam di mana? Dalam hati ayam lu tolol. Ayamnya halal nggak?
Halal ayam mah, tapi sumbernya boleh nyuri. Sumbernya dari sumber yang nggak baik. Makanya berakhir jadi makanan yang haram. Begitu kita makan, itu makanan diolah jadi daging dalam tubuh kita. Dagingnya jadi daging haram. Tumbuh daging haram dalam diri kita. Itu daging yang berproses, menghasilkan sperma. Spermanya dihasilkan dari yang haram tadi, ya kan? Maaf, kita jimat sama bini kita. Sperma ketemu sama ovum, sel telur. Kan begitu pelajaran biologinya ya. Ketemu tuh sperma sama ovum, sel telur. Berubahlah jadi zigot. Zigotnya dari hasil yang haram. Zigot berubah lagi jadi embrio. Embrionya jadi haram. Embrio berubah jadi janin. Janinnya dari hasil yang haram. Keluar bayi. Bayinya dari hasil yang haram. Tumbuh jadi anak-anak. Anaknya dari hasil yang haram. Jangan aneh. Begitu anaknya disuruh ngaji susah. Diatur susah. Dibilangin susah. Dinasihatin susah. Ngelawan sama orang tua. Kurang ajar sama orang tua. Gak ada adabnya, gak ada akhlaknya. Jangan salahin anak dulu. Waktu itu lu kasih makan apa? Waktu ente makan ente bagaimana? Tuh, anak hasil dari ayam tetangga ente itu. Ngaruh, bilang ngaruh. Jelas ngaruh. Nah, kemudian makanan bisa haram juga karena prosesnya. Bisa karena prosesnya, makanannya halal. Ayam dah, kita taruh ayam, contoh lagi tuh ayam ya. Kita beli itu ayam dari duit gaji kita. Dari duit hasil usaha kita beli. Begitu motongnya kagak bener. Motongnya kagak baca bismillah. Halal apa haram tuh? Haram. Makanya jangan beli daging yang disembelih orang kafir. Dia nggak baca bismillah. Nggak baca bismillah. Atau kita beli tiren, ayam mati kemarin. Biasanya tuh, tau kan tuh mobil ayam tuh yang suka di jalanan tuh ya. Yang kalau lewat bau banget tuh ya. Itu kan biasanya kalau dia ngirim ayam dari satu tempat ke tempat tujuan, itu kan perjalanan jauh. Kadang-kadang tuh ada beberapa ayam yang mati tuh. Ya, yang dibawa tuh, dia bawa 100 ayam. Ada beberapa yang mati kadang-kadang tuh. Anak anginan apa tuh ya ayam. Sampai di tempat tujuan, lah ini tukang dagangnya nggak mau rugi. Dijual lah ayam mati tadi, tetap dijual. Tapi dengan harga yang agak murah. Nah, kita makan ayam yang mati begitu, itu kan ayam udah bangke ya. Jatuhnya bangkit ayam. Karena matinya tidak disembelih. Tidak disembelih atas nama Allah, dia mati. Kita beli, tapi kan masih baru, matinya baru. Hatta matinya baru 1 menit. Jatuhnya udah jadi bangke. Kita makan, berarti kita sedang makan makanan yang haram. Kita buka puasa pakai begitu, berarti kita sedang buka puasa dengan makanan yang haram. Kita buka puasa dengan makanan yang haram seperti itu, kita nggak dapat apa-apa dari puasa kita kecuali lapar dan hausnya doang. Atau duitnya benar dari hasil yang halal, belinya ayam yang halal, motongnya benar. Begitu dimasak nih, bini kita pakai bumbu-bumbu yang di dalam bumbu-bumbu itu mungkin mengandung barang yang haram, seperti contoh minyak babi, ya kan, atau arak. Nah, pokoknya sesuatu yang diharamkan. Kadang-kadang saya dengar katanya suka ada beberapa restoran yang suka pakai minyak babi. Supaya apa? Supaya makanan lebih legit katanya. Lebih legit, jadi nafsu orang yang makan tuh 2 kali lipat. Ada beberapa restoran yang pakai minyak babi itu. Supaya lebih legit katanya rasanya. Lebih nikmat. Motongnya benar, begitu dimasak pakai minyak babi. Atau pakai sesuatu yang mengandung haram lah, sesuatu yang mengandung barang yang diharamkan lah, darah lah atau apa. Begitu kita makan berarti kita sedang makan makanan yang haram. Begitu kita buka puasa dengan makanan yang seperti itu, kita nggak bakal dapat apa-apa dari puasa kita kecuali lapar dan hausnya doang. Makanya perhatiin tuh.
Berarti makanya saya usul, kalau kita punya teman tukang ayam, tukang makanan, beli sama teman kita. Kita bilangin, motongnya yang bener ya. Baca bismillah, apa kan enak ya, lebih tahu kita, soalnya ngaruh. Kita makan makanan yang haram ngaruh sama badan kita. Badan kita jadi berat buat ibadah. Buat bangun subuh, berat. Buat sholat, berat. Kalau misalkan kita nih berat buat ibadah nih. Buat sholat berat, ngaji berat. Diajakin ngaji, diundang ngaji. Berat banget gitu. Oh, berarti jangan-jangan banyak barang haram nih yang masuk ke dalam badan kita. Jadi berat, ngepek. Nanti kita bahas lain waktu nih. Ya, ngepek banget. Nah, makanya perhatiin tuh. Ya. Hal-hal demikian. Nah jadi itu 3 golongan orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan hausnya doang. 1 orang yang puasa tapi dia meninggalkan kewajiban yang lainnya. Seperti orang yang puasa tapi dia kagak sholat. 2 orang yang puasa tapi dia tidak menjaga anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang diharamkan. 3 orang yang puasa tapi dia makan makanan yang, tapi dia berbuka puasa dengan makanan yang haram. Dan ingat, haram bukan cuma makanannya doang. Kita yakin nggak bakal ada dah ya buka puasa dengan semur babi, nggak ada dah ya. Misalkan dengan rica-rica anjing, nggak ada lah ya. Tapi ingat, makanan bisa haram bukan karena jenisnya aja. Makanan bisa haram karena prosesnya. Nyembelihnya bagaimana, begitu masak ada minyak-minyak yang mengandung barang haram nggak? Dan makanan bisa haram karena sumbernya. Makanan yang halal bisa jadi haram gara-gara sumbernya tidak halal. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita supaya tidak masuk ke dalam ketiga golongan tersebut. Sehingga kita bisa betul-betul berpuasa dengan baik dan puasa kita betul-betul menjadi dokter buat kita yang menyembuhkan berbagai penyakit kita. Dan juga bisa menjadikan kita pribadi-pribadi yang insya Allah makin lebih bertakwa dan juga bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak hanya kita mendapatkan lapar dan hausnya saja. Amin ya rabbal alamin bil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.